Jadi sebab itu kalau ada orang bertanya, apa rahasia di balik manusia bisa menyambut beliau sedemikian ramai? Ada yang mengatakan 3 juta di airport itu. Apa di balik itu semua? Kalau bagi saya simpel saja. Orang sedang mencari sosok, kemana dia menggantung harapan. Ketika dia lihat sosok itu, hatinya sudah terpaut. Kalau sudah cinta, apapun dia lakukan. Dengan mata saya, kepala saya sendiri, Pak Karni, saya melihat ibu-ibu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yaitu Ustadz yang paling terkenal di Republik ini. Ustadz, siapa lagi kalau bukan Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dengar tadi datang dari Palembang. Ya. Dan siang tadi udah ketemu dengan ARS. Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah Pak Karni. Di Megamendung. Jadi sepertinya Ustadz ke Jakarta kali ini memang karena ARS datang ke Jakarta atau pulang kampung. Satu sisi memang kebahagiaan saya, karena selama ini setiap saya ceramah kemana-mana jamaah bertanya kapan Habib Rizik pulang. Oh, gitu. Mereka menganggap seolah-olah saya tahu semua yang terjadi dengan Habib Rizik. Dan kebetulan memang ada jadwal beberapa hari ini, jadi bersanding dengan itu kebetulan dan saya datang ke Megamendung. Sejauh mana hubungan Ustadz sebenarnya dengan Habib Rizik Syihab? Kalau dilihat dari segala aspek justru lebih banyak perbedaan Pak Karni. Usia misalnya saya 77, beliau 65. Ya, saya lahir 77, beliau 65, lebih kurang 12 tahun perbedaan panjang. Saya di Mesir, beliau di Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Mesir ini lebih terbuka, sedangkan Riyadh ini satu mazhab saja. Iya. Kemudian pula dari segi nasab, saya orang biasa, beliau Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ketika ada beberapa hal yang ada titik persamaan. Ketika saya senang sekali dengan gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Selama ini saya melihat ada orang yang Amar Ma'rufnya semangat, ngajak berzikir, ngajak sholawat, ngajak memakmurkan masjid. Tapi ketika mungkar, melihat perbuatan maksiat itu diam. Karena memang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini kan terkait dengan kepentingan orang banyak. Sehingga kalau itu kita sentuh, kalau ke istilah orang Melayu, kalau periuk belanga orang tersentuh dia mengamuk. Iyalah. Nah, jadi saya simpati dari awal. Sebelum saya ketemu beliau, sebelum hiruk pikuk Pilkada Jakarta 2017. Jadi soal keberanian maksud Ustaz. Keberaniannya itu bagi saya sesuatu yang menantang, saya senang. Apa fenomena dengan dia balik sekarang ini setelah sekian lama mengungsi lah ke Saudi Arabia? Kalau sekarang itu kan kita lihat Pak Karni, beberapa FB sahabat-sahabat kita itu kan dihilangkan berita terkait semua yang menulis HRS, Imam Besar, Habib Rizik Syihab itu kan langsung hilang. Kemudian yang posting-posting Instagram juga hilang. Saya masih ingat itu ketika kami umroh Januari 2018 di Makkah. Ketika itu saya ada waktu itu Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman mau tes streaming. Sudah dikasih tahu sama yang lain, tes aja, nanti 5 menit pasti down. Dia tes betul. Aku tes dia bilang. Begitu 5 menit langsung down. Jadi apa sebenarnya kesalahan makhluk hamba Allah yang satu ini? Berapa triliun negeri ini sudah dirugikannya? Apa BUMN yang pernah dia jual? Jadi bagi saya itu sesuatu sehingga sampai menyebut namanya pun, menulis namanya pun. Tapi yang namanya manusia ini kan semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin justru pergolakan semakin. Untuk umat Islam sendiri, bagaimana Ustadz melihat Habib Rizik? Umat Islam ini
kita mengajarkan di sekolah-sekolah dari mulai MDA sampai ke Universitas Islam, kita mengajarkan tentang integritas, tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang bagaimana bersikap terhadap penguasa. Tapi kemudian santri-santri itu dalam tanda kutip bisa melihat hipokrit. Tidak sesuai dengan yang dibaca di kitab kuning, tidak sesuai dengan yang dia dengar dalam ceramah, dalam kenyataan. Maka dia menggantungkan satu harapan, sosok yang dia rindukan. Dan itu terjawab pada diri Habib Rizik Syihab. Jadi sebab itu kalau ada orang bertanya, apa rahasia di balik manusia bisa menyambut beliau sedemikian ramai? Ada yang mengatakan 3 juta di airport itu. Apa di balik itu semua? Kalau bagi saya simpel saja. Orang sedang mencari sosok, kemana dia menggantung harapan. Ketika dia lihat sosok itu, hatinya sudah terpaut. Kalau sudah cinta, apapun dia lakukan. Dengan mata kepala saya sendiri, Pak Karni, saya melihat ibu-ibu menggendong anak berhenti di tengah jalan karena lelah berjalan kaki tadi. Karena untuk menuju lokasi markas dakwah pesantren Habib Rizik di Megamendung itu, jalannya berkelok, mendaki, jalan tanah, melewati dan mobil tidak masuk. Mereka jalan kaki. Apa yang mereka cari? Tidak ada pembagian sembako. Tidak ada makanan, tidak apa. Maka mungkin mereka pun tidak melihat Habib Rizik. Tapi mereka merasakan kepuasan batin. Simbol gitu. Simbol. Ikon. Sebagaimana cintanya anak muda kepada penyanyi R&B atau K-pop. Begitu juga lah umat yang haus, rindu. Satu sisi mereka melihat dia sebagai ulama. Satu sisi mereka melihat dia sebagai pejuang keadilan. Satu sisi mereka melihat dia sebagai orang tertindas, teraniaya. Tapi ada satu sisi lagi juga mereka melihat dia sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ustadz sendiri saya lihat mulai dilirik oleh politik ini. Yang penggagas, salah satu penggagas Partai Masyumi baru, Ya. Ribon Masyumi, udah mengumumkan Ustadz akan jadi Dewan Surah. Jadi apa ya Ustadz mulai tertarik untuk ikut dalam politik? Saya, Pak Karni, dalam 30 malam bulan Ramadan itu, ada satu malam saya khususkan kajian politik Islam. Kemudian kalau saya memberi kuliah umum di mahasiswa, selalu saya pesankan kalian mesti ambil peran di politik. Kalau tidak, politik kita akan diambil orang lain. Kemudian kalau saya ceramah di mana-mana, walaupun itu tablik akbar di stadion, di tanah lapang, sebenarnya substansi isi yang saya sampaikan itu hanya 3 poin saja. Pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Masukkan anak ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu terserah dia mau kuliah di mana. Yang penting basicnya Islam, Quran. Yang kedua, islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Maka gerakan belanja ke warung tetangga, produk halal, bangkitkan ekonomi umat. Kemudian itu banyak sekali video endorse saya terhadap produk-produk UMKM dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah islahul siyasah, perbaikan politik. Makanya di mana-mana saya tausiah, pilihlah anggota legislatif yang peduli pada perda syariah, kemudian pilihlah pemimpin yang memperdulikan pada ajaran Islam. Kalau paling tidak dia menyuarakan peraturan-peraturan atau sikap dia, itu keberpihakan dia kepada Islam. Itu yang selalu saya sampaikan. Maka ketika saya diminta sebagai narasumber seminar yang diadakan oleh sahabat-sahabat dari Masyumi Ribon, Ustadz Abdul Somad sebagai narasumber untuk memberikan pandangan tentang sejarah politik Islam. Ya, saya dengan Pak Abdullah Heha Mahua dan beberapa narasumber lain ketika itu saya sampaikan. Jadi kalau kata Pak Karni Masyumi Ribon melirik saya, sesungguhnya tidak hanya Masyumi Ribon, aspek politik, segala sesuatu yang memerlukan orang ramai, orang banyak, tidak hanya politik, dari mulai endorse kerupuk sampai endorse partai, saya kira mereka akan gandeng saya. Bukan berarti ungkapan saya ini pede sekali, tidak, tapi memang itu kenyataan yang saya terima hari ini. Apa mungkin setelah ini kita akan melihat Ustadz itu justru bukan lagi, tidak hanya di mimbar masjid, tapi di panggung politik juga? Sesungguhnya Pak Karni, ketika kita menjadi ustadz,
kita sedang menempatkan diri sebagai juru kampanye dalam tanda kutip. Karena ketika kita berislam, itu Islam mencakup segala aspek. Ada aspek ibadahnya, artinya ketika saya tampil di mimbar, saya sedang mengatakan, marilah kita sholat, marilah kita puasa, marilah kita berzakat. Berarti saya juru kampanye ibadah. Kemudian di dalam Islam itu ada namanya fikih muamalah ekonomi. Maka ketika saya tampil sebagai ustadz, sesungguhnya saya juga sebagai jurkam ekonomi Islam. Karena waktu itu saya mengatakan riba itu haram, marilah kita bermuamalah secara islami, marilah kita pinjam meminjam dengan cara Islam. Dan ada satu lagi yang dilupakan orang, bahwa dalam fikih itu ada namanya fikih siasah. Siasat kata orang kita. Atau disebut juga dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Atau disebut juga dengan istilah al-khilafah. Atau disebut juga dengan istilah min fiqhid daulah. Terserah mau pakai istilah manapun, tapi sebenarnya Islam mengatur aspek politik. Seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i bernama Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, menulis suatu kitab khusus berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, politik Islam. Jadi ketika saya sebagai seorang ustadz, saat itu sebenarnya secara tersirat saya sedang mengatakan, hai umat, marilah menuju politik Islam. Karena Islam itu kafah secara aspek, dari mulai ibadahnya, muamalah ekonominya, sampai kepada politiknya. Hanya saja ada sahabat-sahabat saya yang sesama LC, sesama ustadz yang langsung cenderung langsung masuk ke dalam partai, menjadi anggota legislatif, ada di DPD, ada di anggota Dewan Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI, ada bahkan yang langsung jadi kepala daerah. Tapi saya tidak. Saya hanya menjelaskan kepada umat, ini loh politik Islam. Tapi sebagai pelaku politik praktis langsung, saya kira tidak. Karena saya memang secara historis, sejarah pribadi saya, kakek dulu mengatakan cucuku yang ini sekolah agama. Jadi saya memang sudah disetting dari awal belajar agama. Maka saya tidak SD, saya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah di Al-Azhar, S2 hadis di Maroko, S3 juga hadis. Lalu kemudian saya menjelaskan ajaran Islam. Jadi insya Allah saya tetap pada pendidikan dan dakwah, Pak Kami. Kalau ya seperti waktu ditawarin jadi wakil presiden pemilu yang lalu, Ya. kan Ustadz mengatakan Ustadz mau jadi berdakwah aja, Dakwah. mau jadi Ustadz aja, tidak mau jadi wakil presiden atau orang praktisi politik lah. Apa itu tetap? Insya Allah Pak Kami. Jadi saya mensupport kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, bagi-bagi tugas. Ada yang jadi penjaga gawang, yang mengajarkan kitab kuning di pondok-pondok itu mereka tidak pernah tampil ke depan. Menurut saya ini adalah penjaga gawang. Lalu kemudian ada yang menjadi back, ini yang menjadi anggota legislatif, ini mereka adalah backnya. Mereka membackup ini ajaran Islam di parlemen. Lalu kemudian ada yang menjadi striker, penyerang di depan, yang langsung tampil di depan mempengaruhi umat. Jadi saya tidak ingin kita saling salah menyalahkan. Saya tidak mengatakan, Pak Kiai, Tuan Guru, Ustadz, kalian kok cuman di tiang gawang aja, maju ke depan. Dan mereka juga tidak menyalahkan saya. Ya Abdul Somad, kenapa kamu terbang ke sana kemari, jaga ini tiang gawang? Enggak, kita bagi-bagi tugas insyaallah. Jadi gak akan duduk di partai Pak Subi itu kesimpulannya? Saya akan mensupport sahabat-sahabat. Dari atas, dari bawah. Dari bawah saya akan menyadarkan umat tentang pentingnya politik Islam. Karena sekarang banyak umat ini sudah putus asa dia dengan politik Islam ini, Pak Kani. Saking banyaknya politik Islam ditambah lagi dengan pelaku-pelaku politik Islam itu sendiri. Lalu kemudian al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam itu terhijab, terdinding, tertutup oleh perilaku umat itu sendiri. Saya ingin menjelaskan, ini loh Islam. Ini perbuatan umat Islam. Jangan karena kamu sholat di masjid sendalmu hilang lalu kau salahkan satu masjid. Bedakan perilaku umat Islam dengan politik Islam. Politik Islam itu bersih. Karena kalau politik ini kita tinggalkan, maka habislah suara kita. Kita akan menjadi mayoritas, tapi dalam perundang-undangan kita akan menjadi minoritas. Karena keputusan kita diambil oleh orang lain. Akan diambil oleh komunis, akan diambil oleh sekuler, akan diambil oleh liberal. Maka umat Islam mesti berperan di sana.
Nah, di bawah ini disadarkan supaya mereka memilih, yang sampai mereka tidak memberikan perannya, karena kita tinggal di negara demokrasi. Kemudian di atas, saya selalu sampaikan bahwa adik-adik, ketika saya melepas calon mahasiswa yang akan berangkat ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, ke Timur Tengah, saya jelaskan itu, kalian nanti pulang, kalian punya bakat masing-masing. Ada yang akan menjadi businessman, entrepreneur, ada yang akan membangun pondok pesantren, tapi ada di antara kalian yang akan menjadi politisi, politik praktis, langsung dia menjadi anggota DPD, DPR RI, kepala daerah dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau lihat perhatian Ustadz terhadap embrio lah, baru kan Mas Ubi belum jadi partai yang resmi. Ya. Kayaknya lebih agak istimewa soal Mas Ubi ini, karena partai-partai Islam lain selama ini nggak kelihatan ada pendekatan atau keakraban Ustaz. Ya. Padahal banyak sekali, ada PAN, ada PKB, P3, ada PKS. Kalau Pak Karni ingat ketika kita pemilu tahun 2018-19, ketika itu ada video saya sedang makan sate, lalu ada yang bertanya ke saya, Ustadz Somad, kami ini sedang bingung memilih partai. Lalu saya jawab di situ, video 1 menit, pendek saja. Ya, pilihlah yang memperjuangkan yang jelas di parlemen, diantaranya tentang peraturan undang-undang haram khamar, saya katakan. Waktu itu saya sebut partainya PKS dengan PAN. Beberapa partai yang menjadi gerbongnya suara umat Islam komplain ke saya. Kan partai yang isinya umat Islam bukan cuma yang religius, nasionalis, kami juga. Tapi menurut ijtihad saya, 2 itu yang saya sebut. Jadi artinya kalau saat itu saya sebutkan PKS, saya sebut PAN, hari ini saya bersama dengan orang-orang tua, sahabat-sahabat Masumi, karena ada sejarah masa lalu. Saya sebenarnya ingin menjelaskan, mereka bisa saja berbeda seragam, berbeda baju, karena saya berprasangka baik, husnuzon, kullu mujtahid musib. Semua yang berijtihad itu benar. Dia dapat 2 pahala. Satu sisi dia sudah berijtihad, ijtihad politik. Satu sisi dia dapat pahala karena ijtihadnya. Kalau dia benar, maka dia dapat 2. Andai dia keliru, tersalah, dia tetap dapat 1 karena dia sudah berusaha. Ya. Jadi saya mensupport gerakan itu. Apa ada sejarah orang tua atau kakek dulu juga bersumi? Secara praktis orang tua, kakek-kakek dulu kami lebih ke sejarah dulu, kakek-kakek kami adalah P3. Karena waktu itu zaman Pak Harto kan kita cuma ada 3 saja. Golkar, PDI dan P3. Dan kalau kakek kan masih masa tahun 50-an, kakek kan udah hidup. Mereka tidak. Mereka hanya gerakan agama, tasawuf, tidak ke politik. Oh, tasawuf. Saya mau bertanya tentang soal radikal ya. Saya melihat di Indonesia itu ada sekelompok orang kecil mungkin yang kepingin memang ada khilafah, tapi sebagian orang kecil juga kepingin dan kampanye untuk selalu memerangi khilafah. Ya, korbannya kelompok besar, umat Islam yang besar. Ya. Karena dua-duanya berlawanan dengan ekstrim. Bagaimana Ustadz melihat ini? Analisa Pak Karni tajam sekali. Ada satu kelompok kecil yang menginginkan, ada satu kelompok kecil yang tidak menginginkan. Yang menjadi korban adalah kelompok besar. Sebenarnya untuk memerangi ini hanya 2 saja. Yang pertama, umat dibuat faham, mengerti keadaan. Yang kedua, orang yang punya kepentingan jangan biarkan bermain. Karena ada orang yang mengambil kepentingan dan permainan di situ. Kalau dipahamkan umat ini, sama seperti kita mengerti, Pak Karni tidak punya kecurigaan sedikit pun bahwa saya akan mengganti Pancasila, bahwa saya anti NKRI, bahwa saya anti kebinekaan. Pak Karni paham tentang bagaimana pendirian saya, bagaimana sikap saya. Sehingga kita tidak ada kecurigaan. Kenapa? Yang pertama, kita saling mengerti. Yang kedua, bahwa kita tidak ada kepentingan. Tapi ketika ada kepentingan, maka mengerti pun kita tidak ada gunanya.
bahwa lalu kemudian kita diajarkan dari dulu, maka ketika ada kelompok yang meminta saya, memaksa saya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, saya menolak. Bukan karena saya tidak bisa menyanyikan, itu bukan saya karena anti NKRI. Saya dari kecil SD, sayalah yang mengerek bendera itu, dan sayalah yang menyanyikan lagu itu. Dan ketika saya mau berangkat ke Mesir, maka kami 100 anak Indonesia yang lulus beasiswa Al-Azhar tidak akan berangkat ke Mesir kalau tidak lulus penataran P4. Tes ke Mesir itu 3, tes bahasa Arab, tes hafalan Al-Quran, dan tes Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lalu kemudian setelah pulang, kamilah yang membawa bendera itu ke dalam hutan belantara 7 jam naik sampan untuk mengganti bendera yang lapuk dan mengajarkan anak-anak di kelas itu tentang Indonesia Raya. Ya, jadi kalau kita saling mengerti, maka insya Allah bualan-bualan isu-isu hoax itu tidak akan termakan oleh siapapun, sebagaimana kita bisa duduk bersama terlepas dari perbedaan pandangan politik. Ya, saya tahu bahwa banyak yang menuding Ustadz itu radikal, bahkan khilafah. Ya. Dan bahkan ketika kami wawancara Ustadz pun ada yang menuding, oh, Anda udah jadi khilafah. Jangan-jangan Pak Karni sudah dituduh terinspirasi ikut khilafah. Iya, karena pernah wawancara dengan Ustadz. Labeling ini sangat mengerikan Pak Karni. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau ada orang tidak suka sesuatu, langsung dia berikan label anti NKRI, radikal, khilafah. 3 ini seperti. Jadi kalau kita mundur ke belakang, kita bisa lihat bagaimana apa yang dialami oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ketika pada rezim Orde Lama zaman itu, label yang paling sangat manis untuk menjatuhkan orang adalah dengan mengatakan dia akan menggulingkan kekuasaan, menjual negara Republik Indonesia ke Malaysia, lalu kemudian akan membunuh presiden dan lain sebagainya. Itu pernah dialami Buya Hamka. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, masuk Orde Baru, dan ketika itu muncul label baru yang disebut dengan Komando Jihad. Siapa saja, bahkan Buya Hamka kena label itu. Sampai Buya Hamka akhirnya melepas pecinya, dia bantingkan. Kalau ada Komando Jihad itu, maka akulah Komando Jihad itu, kata Buya Hamka. Jadi sejarah label ini saya kira perlu dituliskan dalam tulisan yang menarik, atau buku sekalian, tentang bagaimana label-label ini untuk menjatuhkan orang lain. Seperti perbuatan anak kecil dulu, kita waktu masih SD, kita tulis kertas, kita tempelkan di belakang orang. Kita sedang label. Itulah yang terjadi pada saya dan pada saudara-saudara saya dan sahabat saya. Kami amat sangat cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena itu saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz ketika Ustadz itu mengalami banyak sekali, ada persekusi, ya, ada ya kayak tadi dihadang, bahkan ada khotbahnya jadi dibatalkan, ya, segala macam lah, bahkan tidak diterima di satu daerah. Ini apa tanggapan Ustadz terhadap ini semua? Saya mengalami sendiri Pak Karni, beberapa tempat itu bahwa ada sekelompok anak muda, tapi kemudian itu sebenarnya bukan suara masyarakat. Ambil contoh kasus Bali, itu bukan suara masyarakat Bali. Buktinya tablik akbar itu terjadi, terwujud, dan saya ceramah di dalam masjid, dan di situ ada Raja Bali hadir waktu itu. Sekarang kalau masih mau dicari di Google bisa, Abdul Somad Raja Bali, enter. Beliau duduk minum kopi bersama dengan saya, dan beliau yang duduk di situ. Padahal beliau Hindu. Beliau menjamin selama saya ada di sini, Ustaz Abdul Somad aman ceramah. Artinya dua tadi, pemahaman yang mesti dibenarkan, yang kedua mesti diluruskan, dibetulkan. Yang kedua, jangan ada kepentingan. Karena sekelompok orang ini bermain di bawah atas nama kepentingan. Kalau kita lepas dari ini, maka fitnah-fitnah ini akan hilang dan kita bisa jaga keberaneka-ragaman kebangsaan kita ke depan. Kita mesti bangun bangsa ini karena kita begitu amat sangat banyak suku, multi etnis, multi bahasa, multi agama. Kalau ini dipelihara konflik ini, kita na'udzubillah, ini fitnah besar. Jangan sampai ini terjadi pada umat dan bangsa ini. Iya, tapi sebaliknya juga dari kelompok Islam juga ada kecurigaan terhadap bangkitnya kembali komunis misalnya.
Ya. Ustadz bagaimana melihat, memang ada gejala apa komunis ini akan bangkit? Saya kira mesti ada kejujuran, Pak Karni. Jadi kejujuran bagaimana, kenapa orang yang mengibarkan bendera la ilaha illallah dilarang, ditangkap, dikriminalisasi. Lalu kenapa orang yang menulis buku Aku Bangga Sebagai Anak PKI dibiarkan? Jadi kalau ada kecurigaan umat, ini kan lalang kering. Lalang kering ini mesti disiram supaya apinya tidak menjalar kemana-mana. Jadi jangan sampai kita belah bambu, yang satu diinjak, yang satu dinaikkan. Kita harus bersikap adil. Maka dalam Islam diajarkan i'dilu, bersikap adillah kamu. Wa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi pemimpin yang ditaati itu pun dalam Islam sifatnya dua. Betul, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri ta'ala kepada pemimpin. Tapi syarat pemimpin itu dua. Pertama, idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau menetapkan hukum dia adil. Lalu kemudian innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, meletakkan amanah pada tempatnya dan dia bersikap adil. Jadi kalau umat ini mulai ada komplain, dia lihat ketidakadilan, maka bersikap adil, maka insya Allah isu-isu itu akan hilang dengan sendirinya, termasuklah isu komunis. Baik, Ustadz, ada satu hal lagi yang mungkin ini apa ya, apresiasi saya. Ustadz itu bagi saya menarik sekali ketika saya banyak melihat Ustadz tidak hanya berkhotbah di kota-kota besar, tidak hanya di masjid-masjid yang terkenal, tapi sampai ke kampung-kampung, bahkan saya lihat naik perahu segala, ke suku-suku terasing, ke dusun-dusun di berbagai penjuru. Nah, kemudian juga di TV, Ustadz betul-betul selektif sekali untuk tausiah di TV. Dan saya terima kasih sekali Ustadz, satu-satunya pilihan Ustadz aja TV One. Ini tujuan Ustadz bagaimana ini? Apa yang mendorong Ustadz begitu? Saya dulu cita-cita saya simpel saja Pak Karni. Saya pulang, saya ingin beli tanah yang di kampung itu tidak ada ustadznya. Lalu kemudian saya akan buat kolam ikan, tanam cabai, tanam bawang, tanam kangkung. Saya menjadi guru mengaji. Syukur-syukur rezeki berlebih, saya bisa buka pondok pesantren. Simpel saja dulu. Tapi kemudian almarhumah ibu saya mengatakan, kau kan S2, baguslah kau tinggal di ibu kota provinsi. Saya bilang kita tak punya channel, kita tak punya kenalan. Gimana mau mengajar di kampus? Allah kasih jalan, kata dia. Jadi ketika saya pulang, kebetulan di bulan itu buka tes PNS. Lalu saya lulus. Saya kemudian memberikan tausiah, ceramah dari masjid-masjid ke surau. Lalu kemudian ditakdirkan Allah viral. Tapi saya tetap pada cita-cita pertama. Maka ada salah seorang sekda, sekretaris daerah yang seminar di Jepang. Sampai di Jepang dia ketemu dengan rektor Universitas Hasanuddin. Lalu Bapak rektor ini bertanya kepada Pak Sekda salah satu kabupaten. Dia tanya, kenal Ustadz Abdul Somad dari Riau? Saya selalu tonton dia di YouTube. Rupanya Pak Sekda kabupaten tadi tidak kenal dengan saya. Tapi mau bilang tidak kenal malu, karena masa orang Makassar bisa kenal, dia yang sekampung tidak kenal. Akhirnya saya diminta datang. Saya pun datang. Ustadz ceramah di ibu kota kabupaten ini. Saya katakan saya sudah ceramah 5 tahun bolak-balik sini. Bapak aja yang tak pernah datang. Tapi kalau Bapak mau suruh saya ceramah, kasih saya jadwal menelusuri sungai ini sampai ke suku Akit yang belum beragama. Saya akan isi 6 pengajian. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya. Kasih saya seminggu. 6 hari, 6 kali 6, 36 titik. Mereka susun 36. Kepuasan saya ada berada di situ. Maka ketika ada mahasiswa mengajak saya masuk ke suku Talang Mama, saya masuk. Dari Pekanbaru 5 jam, masuk ke dalam 7 jam. Sampai hari ini, dalam setahun itu saya khususkan ada 2 bulan,
Saya masuk ke pulau-pulau. Sahabat-sahabat mengajak saya dari Dompet Duafa, dari Dewan Dakwah, dan lain sebagainya. Dewan Dakwah salah satu yang konsep. Ada kepuasan batin saya di sana. Mana memang tujuan awal saya yaitu bahwa dulu ketika di Mesir, Pak Karni, kita waktu itu krisis, kesulitan. Dan ada orang Mesir itu dia punya peternakan ayam, namanya Muhandis Abdus Salam. Dia kaya sekali. Setiap bulan krisis moneter kami sulit dapat kiriman, dia yang memberi kami bantuan di samping beasiswa Al-Azhar. Suatu ketika sedang berkumpul kami datang bertanya ke Muhandis Abdus Salam, apa yang doa engkau inginkan dari kami? Biasanya orang kalau dia kasih uang dia minta doakan saya. Kata dia, jangan doakan saya, kamu nanti pulang ke negerimu, kamu sebarkan saja Islam ini ke kampung-kampung. Karena saya pernah sampai ke sana, di kampungmu masih ada orang yang belum pakai baju, kata dia. Sampaikan. Jadi apa yang saya lakukan hari ini adalah janji saya pada kakek-kakek saya dulu, kemudian pada orang Mesir yang dulu pernah berbuat baik pada kami. Tentang televisi, Pak Karni, TV One bukan satu-satunya tempat yang pernah saya menyampaikan tausiah. Saya pernah di televisi ini, saya pernah di televisi anu. Lalu kemudian ceramah saya diatur, saya harus pakai baju ini. Di menit sekian saya mesti tertawa, di menit sekian saya mesti menangis. Saya tidak bisa begitu. Saya tidak bisa begitu. Ceramah saya tidak bisa diatur. Saya menemukan kebebasan di TV One. Kalau andai satu zaman, satu masa, satu bulan nanti TV One memberlakukan saya seperti itu, saya mesti diatur menangis di menit kemudian, saya tidak boleh bicara ini, mungkin saya akan keluar dari TV One dan saya lebih memilih ceramah di channel Pak Karni Ilyas. Itulah selama saya jadi pemretnya nggak ada peraturan begitulah. Untuk yang lain pun tidak. Tapi gini, Ustadz sendiri dari Aliyah, dari Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, sampai akhirnya sekolah ke beberapa negara. Ya. Ke Al-Azhar, ke Maroko, ke Sudan terakhir. Sudan. Ini beasiswa semua atau biaya dari mana? Pada tahun 1998, Indonesia mendapat jatah 100 beasiswa ke Al-Azhar Kairo, gratis, selesai S1. Saya ikut tes, waktu itu untuk Provinsi Riau, Aceh, Sumatera Utara, tesnya di Medan. Saya lulus. Dapat beasiswa, tiket ditanggung oleh Al-Azhar Kairo. Lalu kemudian setelah itu ada lagi namanya Agence Marocaine Coopération Internationale, AMCI. Itu memberikan beasiswa untuk anak Indonesia 15 orang. Dan saya mengirimkan berkas, ijazah, transkrip nilai. Saya termasuk pemburu beasiswa, Pak Karni. Saya cari, dapat, saya kirim, dan saya diterima di Darul Hadis, sebuah lembaga yang didirikan oleh Raja Hasan II, ayah dari raja yang sekarang, Raja Muhammad VI. Lalu setelah itu, saya pun lulus jadi dosen. Ada namanya program 5.000 doktor, Pak Karni, yang dikeluarkan Kementerian Agama. Adik kelas saya lulus, dapat beasiswa 5.000 doktor. Lalu dia datang ke saya, Bang, saya dapat beasiswanya besar, 1 tahun 200 juta. Berarti kalau 4 tahun bisa 800, kata dia. Beasiswa ditanggung full. Saya pun ajukan. 3 tahun saya ajukan, Pak Karni. 3 kali 3 tahun nggak dapat. Tak tahu apa kesalahan. Padahal saya sudah terdaftar. Sampai pernah datang Pak Dirjen dengan Pak Rektor. Pak Rektor nanya ke Pak Dirjen, ini Abdul Somad ini sudah 3 kali ngajukan, kenapa nggak dapat beasiswa? Nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya suatu hari saya pergi dalam perjalanan dakwah di airport Cengkareng, saya ketemu dengan seseorang di toilet. Dia mau keluar, dia lihat saya, Ustaz Abdul Somad ya? Iya, kata saya. Dia keluarkan kartu namanya, saya dari Surabaya. Ustadz mesti doktor. Ustadz daftar S3 dimanapun di seluruh dunia ini, saya tanggung sampai selesai. Tiket pesawat, semua biaya. Nih, datang ke saya. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada saya, Abdul Somad, 3 kali kau ajukan ke Kementerian Agama tidak lulus. Nih, ku kasih cash. Kalau aku berkehendak, aku bisa. Ketemunya di toilet lagi, di tempat setan. Bisa ketemu malaikat di tempat setan. Tapi alhamdulillah Pak Karni, sampai hari ini saya tidak temui itu Bapak. Nah, kartu namanya ada. Saya tidak minta. Tak tahu datang dari mana, setiap orang kasih saya uang yang dolar, saya simpan di satu amplop. Akhirnya saya kumpul itu
cukup untuk biaya kuliah saya, bahkan berlebih. Tiket pesawat saya 2 kali saya ke Sudan bolak-balik. Kuasa Allah SWT. Betul, kata ibu saya dulu, almarhumah, rezeki itu tak berpintu, nak. Kalau kau lulus PNS ini, berarti disitulah letak rezekimu. Andai kau tak lulus, rezeki Allah akan datang dari pintu yang lain. Saya yakin dengan itu. Itu sebenarnya cara Allah untuk meyakinkan saya. Yang selama ini kau belajar di Azhar, sudah kau baca hadisnya, sudah kau hafal ayatnya, tapi kau belum ketemu di alam nyata. Saya banyak mengalami hal-hal yang di luar logika akal. Salah satunya adalah selesainya saya bisa menyelesaikan S3 ini, Pak Kani. Saya waktu itu tidak punya kesempatan. Saya sudah terdaftar. Referensi saya sudah penuh kamar itu. Buku-buku dikirim oleh kawan-kawan saya. Karena disertasi saya tentang kontribusi Syekh Hasyim Asy'ari dalam penyebaran hadis di Indonesia. Teman-teman saya memberikan buku dari Pulau Jawa, dari pondok pesantren di Jawa tentang Mbah Hasyim. Tapi saya tak punya waktu, kesempatan. Sampai akhirnya video saya dengan Pak Prabowo viral. Wawancara di TV One. Lalu kemudian ketika itu menjadi viral, ternyata politik ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Maka mau tidak mau, jadwal ceramah saya 4 bulan mesti hilang sejak pertemuan itu. April, Mei, Juni, Juli. Di 4 bulan full itulah saya tidak ada main handphone, tak ketemu orang. Saya hanya menulis saja. Menulis. Akhirnya saya pergi ke Sudan dan saya sampai ke sana setelah melewati lebih dari 20 kali perbaikan, revisi, akhirnya sudah siap disidangkan. Ternyata saya baru terdaftar 2 tahun kurang 6 bulan. Akhirnya saya disidangkan Desember 2019. Dan bulan Februari saya datang ke Brunei Darussalam, sudah siap kertasnya diserahkan oleh rektor. Ini kertas sudah ditandatangani sebulan yang lalu, Abdul Somad sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Jadi saya lihat hidup ini kita jalani saja, mengalir saja. Niat baik, buat baik, Allah kasih baik. Andai tidak baik, berarti Allah sedang menguji kita. Jadi saya banyak belajar hidup, bukan dari buku, tapi dari yang saya alami. Saya kira demikian, Pak. Baik, apa ada putra putri yang ikuti jejak Ustaz? Anak kandung 1 orang. Kalau anak biologis 1 orang. Namanya Mizian Hazi Abdillah. Tapi saya tidak paksa anak saya mesti ikut seperti saya. Anak saya mesti TK Al-Quran. Dia hafal juz 29, juz 30. Umurnya 5 November ini genap 7 tahun. Saya mesti masukkan dia ke SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Setelah itu nanti terserah dia mau jadi apa. Kalau dia mau ikut jejak saya ke Mesir, saya akan kirim dia ke Al-Azhar Kairo. Kalau dia tidak mau ke Kairo, terserah dia. Saya lihat sekarang dia banyak main kereta api. Mungkin dia mau jadi masinis, terserah. Yang penting dia jadi apapun, dia bisa menolong agama Allah. Berapa orang putra? Anak saya 1 orang. Oh, 1. Dan Ustadz sebetulnya kalau lihat dari CV-nya kan lahir di Asahan ya. Asahan, Sumatera Utara. Tapi besarnya di Pekanbaru. Saya Riau. sampai 1900 saya kuliah sekolah di SD di Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan. Lalu setelah itu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Al-Jamiatul Wasliyah Jalan Sisinga Mangaraja Medan sampai 1995. Setelah itu saya berhenti sekolah karena menurut saya sekolah itu tak ada gunanya. Presiden sudah ada, menteri sudah ada. Saya bilang ke orang tua saya, aku tak perlu sekolah lagi, belikan saja aku 1 mobil truk mau jual ikan asin. Karena saya lihat jual ikan asin lebih kaya dan lebih banyak uangnya. Tapi orang tua, ibu khususnya, memotivasi saya untuk terus sekolah. Akhirnya saya sekolah, ijazah terakhir saya di Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Itulah satu-satunya sekolah yang mau menerima saya. Sekolah itu amat sangat besar jasanya. Selalu saya sampaikan motivasi, jangan pernah menjudge orang. Walaupun anak itu bandel, nakal, boleh jadi dia punya harapan. Terimalah dia, seperti sekolah ini dulu mau menerima saya. Lalu kemudian setelah itu 98 saya ke Mesir, tahun 2004 saya ke Maroko, 2017 saya ke Sudan, 2019 berakhir dan saya keluar dari PNS 2020 sampai hari ini dan dipertemukan dengan Pak Karni. Baik, Ustadz, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk Karni Ilyas Club. Pemirsa, demikianlah
bincang-bincang kita atau ngobrol kami berdua yang di-record oleh Karni Ilyas Club. Saksikan Karni Ilyas Club. Sebelum Pak Karni tutup, ada sesuatu yang ingin saya berikan. Silakan. Mudah-mudahan setiap melihat ini Pak Karni jadi ingat saya dan mendoakan saya. Siap. Saya lahir 77, Pak Karni tahun 77 menikah dan punya anak 79. Jadi saya mungkin sebaya dengan anak Pak Karni. Saya mau pasangkan tulisan UAS Ustadz Abdul Somad. Makasih Ustadz. Barakallah. Mohon izin Pak Karni. Iya. Barakallah. Oke. Makasih. Jazakumullah. Barakallah. Dan terima kasih udah meluangkan waktu Baik Pak Karni. sampai jam berapa itu? Hampir jam 10. Hampir jam 10. Lebih dari aduh ya. Gak apa-apa ya. Soalnya asik sih. Kalau dibiarin bisa sampai malam mah. Kalau bukan di YouTube. Jalan kita, Ustaz. Baik.